Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi tentang spiritual yang dialami seorang ibu rumah tangga pejalan suluk, seorang salik atau seorang murid yang menjalani suluk, mendekatkan diri kepada Allah, bermimpi tentang spiritual. Visual mimpi yang dialami beliau adalah di dalam mimpi itu diperlihatkan bahwa beliau seperti berada di gedung training, gedung pelatihan. Di sana ada tempat menginapnya, banyak kamar-kamar, pesertanya semuanya wanita, ada musolanya yang luas, bersih dan bagus. Seperti itu mimpi yang dialami saudari kita. Lalu apa takwilnya atau maknanya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu yang juga diatur di dalam syariat Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam. Disebutkan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah itu bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. 3 macam mimpi tersebut, cara meresponnya berbeda-beda. Untuk mengetahuinya Anda bisa baca pada hadis riwayat Al-Bukhari. Yang juga diatur perihal mimpi adalah tentang orang yang seperti apa yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami takwil mimpi, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran oleh Allah sebagian dari takwil mimpi. Selain Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Begitu juga sahabat beliau yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga ahli di dalam memaknai mimpi. Hal tersebut ada di dalam penjelasan hadis. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah itu bersabda bahwa mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Umat Islam yang tingkat keimanannya di level muslim tapi orang itu soleh, dan juga umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat, peluang pertolongan dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas para nabi adalah mendapat petunjuk berupa mimpi yang benar dalam tidurnya, seperti yang dialami Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Untuk mengetahui dalil yang lain perihal mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai makna mimpi yang tadi saya ceritakan, seorang ibu rumah tangga pejalan suluk, peniti jalan spiritual, mendekatkan diri kepada Allah, mengalami mimpi yang mana mimpi itu adalah petunjuk dari Allah yang memiliki makna tersirat, karena ada simbol-simbol bahasa mimpi pada visual mimpi yang dialaminya. Visual yang di dalam mimpi tersebut ketika berada di gedung training, ada tempat menginap, banyak kamar, pesertanya semuanya wanita, ada musolanya, luas, bersih dan bagus. Itu bukan berarti nantinya akan terjadi di dalam kehidupan nyata seperti visual mimpinya. Karena mimpi petunjuk dari Allah itu ada yang perlu ditakwil karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat, dan juga ada petunjuk dari Allah yang tidak perlu ditakwil.
mimpinya, visual mimpinya akan menjadi kenyataan sama dengan visual mimpinya. Jadi contoh mimpi yang tidak perlu ditakwil yang akan menjadi kenyataan sebagaimana visual mimpinya itu sama seperti yang dialami Nabi Muhammad SAW yang Allah firmankan di dalam Al-Quran pada surat Al-Fat ayat 27, yang mana mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW itu adalah petunjuk yang akan menjadi kenyataan sama dengan visual mimpinya, bahwa Allah itu ingin membuktikan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad itu adalah akan menjadi kenyataan, pasti memasuki Masjidil Haram dengan aman. Sedangkan petunjuk Allah yang perlu ditakwil adanya simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat seperti mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam terdapat di dalam surat Yusuf ayat 4. Beliau bermimpi rembulan, matahari, dan 11 bintang yang semuanya sujud kepada beliau. Itu tentang kedua orang tuanya dan 11 saudaranya yang berada di dalam kekuasaan beliau, karena Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan kekuasaan di Mesir. Takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam bisa dibaca pada surat Yusuf ayat 100. Begitu juga mimpi yang dialami seorang ibu yang tadi saya ceritakan. Itu tergolong mimpi petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena mengandung makna tersirat. Makna tersiratnya adalah bahwa saudari kita itu mendapat peluang takdir dari Allah akan diberikan suatu ilmu keagamaan yang nantinya itu juga bermakna bahwa beliau itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Hal itu berkaitan dengan firman Allah di dalam Al-Quran pada surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Firman Allah tersebut berkorelasi dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan fakihkan ia dalam masalah agama ini." Fakih itu maksudnya dimudah pahamkan masalah mengenai ilmu agama. Nah, seperti itu makna mimpi yang dialami saudari kita itu, karena di situ beliau berada di gedung training, gedung pelatihan, dan pesertanya wanita, ada kaitannya dengan ilmu Allah karena di situ ada simbol musola, tempat ibadah luas, bersih dan bagus, dan di dalam kehidupan nyata beliau itu memang bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dengan menjalankan perintah Allah yang diwajibkan kepadanya, dan juga menambahkan dengan amalan sunnah. Salah satunya adalah amalan yang sudah saya anjurkan kepada beliau, yaitu sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasul Allah. Beliau seringkali mendapatkan rapor-rapor spiritual berupa mimpi bagian kenabian, sering sekali, hampir tiap hari. Kadang satu hari itu bisa beberapa visual mimpi. Sudah beberapa mimpi yang sudah saya bagikan di channel ini tentang mimpi yang berkaitan dengan spiritual beliau. Semoga kisah mimpi dari beliau ini bisa membawa manfaat bagi Anda dan kita semua. Semoga kita berjumpa pada next video pada kisah mimpi spiritual yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.